I hear the beat, it's in my chest, got me feeling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Dwi? Alhamdulillah, saat ini alhamdulillah baik Pak. Ya. Los gimana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bertemu lagi dengan saya selaku pengajar praktek. Saya sangat senang sekali dapat bertemu lagi dalam kegiatan sekarang, yaitu kita menginjak PI 6 ya, PI yang terakhir Pak Dwi ya. Alhamdulillah Pak, akhirnya sampai di PI yang terakhir Pak. Betul. Baik Pak Dewi, terima kasih atas waktunya. Apa Pak Dewi sudah siap? Insya Allah udah siap Pak. Untuk pendampingan individu 6 ini kita fokus ya dalam hal ini, yaitu akan membicarakan atau berdiskusi tentang yang pertama itu persiapan panen hasil belajar. Untuk yang kedua, pengumpulan survei balik dan refleksi hasil survei tersebut tentang kompetensi guru penggerak yang feedback 360 derajat ya. Ya. Terus nanti ada refleksi perubahan dalam pembelajaran yang sudah diterapkan selama 6 bulan. Kita diskusi dampak pada diri guru dan pada murid yang terjadi. Terus ada penilaian pemetaan aset, diskusi apakah tujuan program sudah dikomunikasikan ke oleh sekolah. Baik Pak Dwi, untuk yang pertama, selama ini ya hari ini kita akan fokus yang tadi disebutkan tadi. Apakah Pak Dwi sudah siap untuk menerangkan? Oh, sudah Pak, insya Allah. Ya. Jadi saya ingin menanyakan dulu yang pertama, bagaimana ya perkembangan yang terjadi selama 1 bulan terakhir, terutama terkait dengan rencana tindak lanjut dari pendampingan sebelumnya dan capaian-capaian yang telah Bapak Dewi raih. Apakah Pak Dewi sudah mencatat di jurnal pemantauan pelajaran daring? Boleh dijelaskan Pak Dewi? Iya Pak, jadi saya sudah mencatat ya Pak beberapa capaian yang selama ini saya lakukan, mungkin kurang lebih dari 6 bulan ya Pak. 6 bulan program guru penggerak. Nah, salah satunya saya berhasil menerapkan metode pembelajaran Pak yang lebih berpihak kepada murid tentunya ya Pak. Karena saya seorang guru, saya ingin menerapkan pembelajaran yang saya dapat selama 6 bulan. Saya ingin menciptakan kondisi lingkungan kelas terutama agar siswa itu bisa menyenangkan Pak, bisa dihargai, merasa mereka itu ada. Jadi mereka itu jangan dianggap seperti benda ya Pak. Jadi hanya guru saja yang menerangkan, anak cuma diam duduk manis gitu ya. Saya ingin memberikan suasana baru agar anak-anak itu ya lebih aktif dalam pembelajaran, dan saya ingin membuat pembelajaran yang saya terapkan itu lebih berpihak pada murid Pak. Mungkin seperti itu Pak. Baik, jadi lebih interaktif, lebih berdampak keterlibatan siswa ya. Betul Pak. Ya. Itu sangat baik, saya apresiasi apa yang sudah dilakukan Pak Dewi ya. Saya juga mengamati adanya peningkatan interaksi positif selama observasi. Terima kasih telah berbagi progres ini ya Pak Dewi. Iya Pak. Kita menginjak pada bagian inti pendampingan. Ya, yang pertama kita akan refleksi hasil survei, yaitu sekarang mari kita lihat hasil analisis Pak Dwi ya. Iya. Dari feedback 360 yang telah susun. Silakan luangkan waktu beberapa menit untuk membacanya dulu, dilihat dulu Pak Dwi. Siapa ini sedang dibaca Pak. Ini umpan balik 360 derajat dari kepala sekolah, terus teman sejawat, iya, beserta siswa ya Pak ya. Iya. Jadi kemarin saya sudah membagikan kuesioner kepada kepala sekolah, kepada rekan sejawat, rekan guru, 5 orang guru. Iya. Dan tentunya tidak lupa ya Pak, saya sendiri juga harus merefleksi diri ya Pak. Betul. Tentang kemampuan saya, dan juga umpan balik dari siswa itu penting karena outputnya berada di mereka ya Pak ya. Betul. Jadi saya kemarin sudah membagikan, alhamdulillah hari ini sudah saya analisis Pak. Ternyata ya ada apa ya, ada umpan balik lah, ada feedback yang saya dapat. Ternyata ya
banyak ya Pak, ya banyak respon-respon dari teman sejawat, Ya. siswa, ya ada yang positif dan juga ada yang negatif Pak. Ya. Ini seperti itu Pak. Terima kasih Pak Dwi. Ya. Baik ya, berdasarkan hasil feedback tersebut ya, apa yang menurut responden seperti kepala sekolah, rekan sejawat, dan murid yang perlu ditingkatkan di kompetensi Bapak? Boleh dari kepala sekolah dulu atau dari teman sejawat? Ya. Boleh. Mungkin dari kepala sekolah dulu ya Pak. Kemarin kepala sekolah sudah memberikan refleksi ya Pak Ya. kepada saya. Ternyata saran dari ibu kepala sekolah saya itu umpan baliknya itu secara umum itu sudah menunjukkan kompetensi yang luar biasa Pak, katanya Pak. Iya. Sebagai guru penggerak dengan berpartisipasi aktif dan potensi besar untuk menginspirasi perubahan positif Ya. dengan kolaborasi dan pendekatan inovatif. Potensi itu dapat lebih dimaksimalkan untuk mendukung pembelajaran siswa dan membawa dampak berkelanjutan. Itu tentang memberi secara keseluruhan dalam kompetensi guru penggerak. Nah, sedangkan perilaku yang CGP terus lanjutkan itu Ya. perilaku yang perlu CGP terus lanjutkan itu terus belajar, mengikuti pelatihan dan terbuka terhadap umpan balik untuk meningkatkan kompetensinya. Ya. Nah, sedangkan perilaku CGP yang perlu dihentikan itu menghentikan keraguan untuk mencoba hal baru yang dapat membawa perubahan dalam pendidikan, dalam proses pembelajaran. Nah, perilaku yang CGP mulailah mengambil langkah berani dalam mencoba strategi baru yang mungkin dapat membawa dampak positif. Ternyata untuk umpan balik dari kepala sekolah, saya lihat dari kepala sekolah, dari rekan guru, menjawab dan siswa, ternyata dalam kepala sekolah itu tentang manajemen kelas Pak. Dan sedangkan dengan rekan sejawat itu mengharapkan saya ini lebih kolaboratif, bekerjasama dengan teman sejawat, dengan guru-guru, dengan pihak luar, orang tua. Nah, sedangkan dari murid mereka ingin pembelajarannya agar lebih aktif lagi Pak, agar aktif lagi dan agar lebih menarik lagi, agar mereka bisa belajar dengan senang, dengan bahagia, tanpa harus adanya rasa takut, tanpa adanya rasa malu, tidak adanya rasa minder ya Pak ya, agar sistem pembelajaran itu agar lebih menyenangkan Pak. Mungkin seperti itu Pak. Baik, jadi kebanyakan dari jawaban kuesioner yang diberikan kepada sekolah, kepada guru, kepada siswa ya, terutama kepada sekolah adalah kepemimpinan Pak Guru ya yang harus ditingkatkan oleh Pak Dwi. Terus dari guru secara untuk kolaboratifnya ya, keseluruhan dari jawaban tersebut, dan untuk siswa itu tentang proses belajar yang menyenangkan dan untuk selalu bahagia dalam pembelajaran. Ya. Baik Pak Dwi, lalu apa rencana Bapak kedepannya terkait peningkatan kompetensi ini? Ya Pak, jadi saya akan setelah program guru penggerak ini mungkin saya tidak akan berhenti terus belajar ya Pak, karena hakikatnya guru itu belajar sepanjang hayat. Ternyata benar Pak, semakin kita belajar, semakin kita merefleksi diri, ternyata kita semakin kurang dalam setiap pembelajaran ataupun setiap hal yang kita pelajari. Nah, dalam refleksi itu saya pasti akan berlatih mencari referensi tentang bagaimana manajemen kelas agar lebih efektif dan mulai berkolaborasi dengan rekan sejawat dalam perencanaan pembelajaran kepada siswa Pak. Mungkin seperti itu Pak. Baik Pak Dwi, itu sangat baik sekali. Dan untuk selanjutnya terkait tersebut ya, siapa saja yang akan Pak Dwi libatkan dalam proses peningkatan kompetensi tersebut? Iya, pastinya saya tidak bisa berjalan sendiri ya Pak ya. Pasti harus ada kolaborasi dengan stakeholder, terutama dengan kepala sekolah. Jadi saya akan melibatkan kepala sekolah untuk monitoring pelaksanaan atau evaluasi dalam proses pembelajaran saya, dengan tanpa mengurangi kepala sekolah juga saya juga perlu bantuan tentunya dengan rekan sejawat dalam berkolaborasi dalam pembelajaran. Baik Pak Dwi,
itu adalah kita bahas tentang diskusi refleksi ya, hasil survei 360 derajat ya. Iya Pak. Kita menginjak ke diskusi selanjutnya, yaitu tentang perubahan dalam pembelajaran Padwi ya. Iya. Jadi setelah menjalani 6 bulan dalam program guru penggerak, perubahan apa yang Padwi rasakan terkait kompetensi Padwi sebagai guru? Boleh dijelaskan Padwi? Iya Pak. Di selama 6 bulan ternyata banyak hal yang saya dapat ya Pak. Tentunya saya lebih percaya diri Pak dalam mengelola kelas. Saya lebih mampu mendengarkan aspirasi siswa. Saya juga bisa menerapkan budaya positif Pak. Bisa memberikan anak-anak itu perubahan yang lebih baik tanpa harus ada hukuman. Terus saya juga bisa lebih memahami anak, kenapa anak itu berbuat salah. Ternyata itu dengan coaching ya Pak, dengan coaching. Ternyata kita tidak langsung menghakimi perbuatan anak itu salah. Ternyata kita harus mendalami dulu permasalahan apa yang terjadi pada anak tersebut. Nah, setelah kita memahami, kita menelusuri, ternyata memang setiap anak itu mempunyai keunikan masing-masing Pak. Jadi kita harus bisa memahami dan bisa mengerti, juga harus bisa mengarahkan Pak, agar anak itu bisa lebih baik. Jadi kita tidak harus menghukumnya dengan hukuman fisik, tapi kita harus bisa merestitusi Pak, restitusi agar proses pembelajaran atau proses perilaku anak bisa berubah. Mungkin seperti itu Pak. Luar biasa Pak Dwi. Saya sangat kagum, saya apresiasi apa jawaban Pak Dwi, karena mungkin hasil dari pendidikan guru penggerak tersebut Pak Dwi sudah sedikit paham, sedikit laksanakan di sekolah, dan dapat menjelaskan pada kesempatan ini. Itu sangat luar biasa Pak Dwi ya. Karena dari hasil pendidikan tersebut kita dapat memahami, menerapkan, mengimplementasikan di sekolah Pak Dwi di sini ya, di SDN 1 Jahiang. Untuk selanjutnya Pak Dewi ya, bagaimana dengan murid, perubahan yang terjadi pada mereka setelah 6 bulan program ini? Murid saya tentunya baik, saya masih kelas 6 menjadi lebih aktif Pak, lebih aktif bertanya dan terlibat dalam diskusi Pak. Mereka terlihat lebih berani mengungkapkan pendapat. Yang dulunya mereka takut untuk bertanya, mereka takut untuk berpendapat, mengeluarkan pendapatnya, karena saya menerapkan dulu tentang keyakinan kelas Pak, keyakinan kelas gitu ya. Anak-anak itu tadinya takut, enggan ingin berpendapat. Setelah saya melakukan keyakinan kelas, anak-anak itu berpartisipasi untuk mengeluarkan aspirasi mereka, mengeluarkan mungkin unek-unek ya Pak, selama ini yang mereka takutkan. Mungkin sering anak yang lain menakali gitu ya. Tapi dengan adanya keyakinan kelas dan kesepakatan yang dibuat, jadi mereka itu merasa saling menghargai Pak, saling dihargai satu sama lain, saling dikasih sayangi juga. Terus kadang-kadang kalau anak ucapannya itu bullying terhadap anak anak itu memanggil anak tapi dengan sebutan nama orang tua. Setelah diadakan keyakinan kelas, saling menghormati sesama teman. Ternyata anak-anak sekarang saling menghormati karena mereka mencetuskan hasil dari keyakinan kelas itu dari aspirasi mereka. Mereka tidak bukan guru saja yang membuat aturan, tapi anak-anak juga ikut andil dalam membuat aturan itu. Jadi mereka merasa lebih tenang Pak dalam kelas, dalam sekolah. Mungkin seperti itu Pak. Banyak sekali ya Pak Dwi ya, ada perubahan-perubahan yang dirasakan oleh Pak Dwi selama penerapan hasil dari pendidikan guru penggerak. Terutama ada perubahan-perubahan di peserta didik ya. Dari yang perubahan tersebut berangkatnya tidak dari perintah atau komando Pak Dwi, tapi berasal dari diri sendiri. Baik Pak Dwi. Untuk selanjutnya ya, dari beberapa perjalanan selama 6 bulan itu, apa saja yang membuat perjalanan 6 bulan ini yang sangat memuaskan bagi Pak Dwi selaku calon guru penggerak? Dalam proses guru penggerak ini ya Pak ya,
Jadi selama perjalanan 6 bulan ini yang tentunya yang sangat saya memuaskan itu saya merasa didukung Pak, saya dukung dalam proses program CGP ini. Saya sangat sangat apa ya, sangat berterima kasih saya sudah bisa masuk dalam program ini. Saya bisa menerapkan pembelajaran yang lebih bermakna dan lebih berpihak kepada murid. Saya juga bisa menjadi seorang guru yang tidak hanya menghakimi atau menghukum, tapi saya bisa menggunakan segitiga restitusi untuk memecahkan masalah itu. Saya juga bisa melibatkan siswa-siswa agar mereka bisa menjadi sebuah kesatuan yang utuh untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan agar anak itu bisa merasa aman, nyaman di kelas. Mungkin seperti itu dan banyak lagi ya Pak tentunya Pak. Ya. Baik Pak Dwi, terima kasih atas jawabannya. Untuk selanjutnya Pak Dwi ya, itu tadi yang memuaskan. Sekarang yang saya ingin ketahui dari Pak Dwi yaitu selama 6 bulan ini ada beberapa tantangan mungkin yang dirasakan oleh Pak Dwi ya. Apakah tantangan yang cukup berat selama 6 bulan ini Pak Dwi? Oh iya, tentu ya Pak, tantangan pasti ada ya Pak ya. Apalagi dalam program guru penggerak ini yang selama 6 bulan ya Pak, pasti ada. Terutama itu waktu Pak. Waktu itu kadang-kadang tidak bisa kita apa ya Pak, kita apa ya jadwalkan. Ternyata kita ingin menjauhkan ini, ternyata ada kegiatan yang lain. Nah, itu kadang yang susah. Terus juga kita sebagai guru juga kita mengajar ya utamanya, terus juga kadang ada laporan yang harus segera dilaporkan kadang gitu Pak. Terus juga menyusun perencanaan kolaboratif tentang yang terasa kurang Pak karena banyak tugas-tugas yang di sekolah Pak. Jadi saya ingin membuat perencanaan kolaboratif dengan guru yang lain, ternyata guru yang lain itu mempunyai jadwal yang juga penting gitu Pak. Jadi itu misalnya tentunya itu waktu lah Pak, waktu untuk menyusun program atau waktu untuk menyusun perencanaan kolaborasi itu menurut saya agak kesulitan Pak dalam membuat kolaborasi dengan rekan sejawat karena banyak tugas-tugas juga di sekolah ya Pak. Baik. Jadi tantangan yang paling dirasakan Pak Dwi itu tentang waktu Pak Dwi ya. Iya Pak. Karena kita dengan tujuan berkolaboratif untuk bersama dengan rekan sejawat dengan kepala sekolah itu semua guru banyak program juga di sana yang harus diselesaikan, apalagi dengan pekerjaan banyaknya tugas dari sekolah, laporan yang harus segera diselesaikan ya Pak Dwi ya. Iya. Terima kasih atas penjelasannya. Untuk selanjutnya Pak Dewi kita akan menginjak kepada penilaian pemetaan aset Pak Dewi. Iya. Kita fokus ke aset sekarang ya. Sekarang mari kita diskusikan lagi yaitu mengenai pemetaan aset di sekolah Bapak Pak Dewi di sini ya, siapa saja yang terlibat Pak Dewi dalam proses pemetaan aset tersebut. Iya Pak. Jadi sebelum kita jauh untuk siapa saja yang melibatkan, saya juga ingin apa ya Pak ya, juga sudah mensosialisasikan kepada rekan-rekan sejawat kepada kepala sekolah. Ternyata aset dalam guru penggerak itu ada 7 Pak. Ada aset modal itu manusia. Manusia itu juga bisa dari guru tentunya. Terus si orang tua, siswa itu termasuk modal aset. Nah sedangkan modal sosial, sosial itu bisa kita bekerja sama dengan lembaga-lembaga seperti PAUD, sebagai SMP yang dekat dengan kita, mungkin seperti itu. SD pun kita bisa berkolaborasi tentang adanya modal sosial tersebut. Nah terus yang ketiga modal politik. Ternyata modal politik itu bisa menjadi aset untuk SD ya Pak. Kita bisa bersama dengan pihak puskesmas, bisa dengan pemerintah desa Salawu, juga kita bisa bersama dengan dewan-dewan khususnya dalam komisi dalam pendidikan ya Pak. Terus yang keempat modal agama dan budaya karena di sini identitasnya dengan agama ya kental, jadi kita bisa bersama dengan madrasah seperti itu ya. Terus yang kelima itu modal fisik, tentunya fisik itu seperti bangunan, sarana prasarana seperti laptop, LCD dan sebagainya ya Pak ya. Terus yang keenam tadi ada lingkungan, ada lingkungan kita pegunungan, jadi kita bisa mengambil aset lingkungan. Dan yang terakhir yang ketujuh itu adalah modal finansial Pak. Jadi modal finansial itu bisa dari bos. Jadi saya
dari 7 aset tersebut pasti saya akan melibatkan tentunya kepala sekolah dulu Pak. Dengan adanya kepala sekolah pasti kegiatan itu akan berjalan dengan lancar. Terus tanggung jawab. Nah, yang terakhir mungkin bisa siswa dan orang tua. Jadi saya akan melibatkan kepala sekolah, rekan sejawat, beberapa siswa, komite atau perwakilan dari orang tua. Seperti itu Pak. Kalau di sini sudah ada paguyuban ya? Alhamdulillah sudah Pak. Bagaimana paguyuban sudah aktif? Alhamdulillah kemarin sudah berjalan ya Pak. Kita sudah mengaktifkan paguyuban. Kemarin kita mengadakan muludan, kita membuat suatu acara sederhana dulu, diskusi lah ya Pak, musyawarah perwakilan setiap kelas, perwakilan ketua dan sekretaris untuk mengagendakan muludan. Jadi ternyata kegiatan tersebut bisa berjalan dengan lancar Pak, tanpa ada campur tangan dari pihak sekolah. Ternyata paguyuban itu juga bisa berjalan aktif Pak. Mungkin seperti itu Pak. Baik Pak Dwi, jadi ada 7 aset ya yang di SDN ini, yang ketujuhnya itu ada semuanya publik ada Pak ya. Untuk selanjutnya Pak Dwi, bagaimana proses Bapak dalam menemukan dan mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah ini Pak Dwi? Ya, saya pertama itu mulai dari mengamati Pak, mengamati dulu kebutuhan siswa. Kemudian setelah saya mengamati, saya berdiskusi Pak dengan kepala sekolah, dengan guru untuk melihat sumber daya apa yang dapat dimanfaatkan. Contohnya anak gitu ya. Kita melihat anak, oh anak ini senang, suka menggambar. Ternyata gambaran anak tersebut bagus Pak. Jadi kita mempunyai aset tuh, anak siswa ini bisa diajak atau bisa kita aset untuk lomba seperti itu. Terus mungkin ada anak yang bisa baca Al-Quran yang lebih bagus, berarti kita bisa aset juga itu. Guru pun sama Pak, guru juga bisa dilihat tuh, guru ini mempunyai kelebihan lebih daripada yang lain. Jadi kita bisa manfaatkan guru tersebut untuk apa? Untuk IHT lah, IHT di lingkungan kelas, di lingkungan sekolah aja. Jadi bisa memberikan praktek baik kepada guru-guru yang lain. Berbagi Pak, ya, praktek baik gitulah. Baik Pak Dwi, itu adalah Pak Dwi yang menjelaskan tadi tentang jadi menemukan sumber daya yang sekolah yang di sini, tentang siswa, tentang guru ya. Iya Pak. Untuk selanjutnya mungkin di dalam proses tersebut ada tantangan Pak Dwi ya dalam melaksanakan proses pemetaan aset tersebut. Apakah tantangan yang Pak Dwi hadapi dalam proses ini Pak Dwi? Iya, tentunya tadi Pak, salah satu tantangan yang terbesar mungkin keterbatasan waktu ya Pak, untuk mengumpulkan data secara menyeluruh yang lebih detail. Namun saya tidak menyerah ya Pak untuk mengatasi masalah tersebut. Tentunya saya akan menjadwalkan pertemuan lebih inisiatif dengan pihak-pihak terkait Pak. Contohnya tadi modal politik atau modal sosial, kita bisa berkolaborasi dengan SD-SD yang lain atau SMP atau PAUD untuk bisa berkolaborasi untuk memajukan pendidikan Pak, seperti itu Pak. Baik, Dewi. Untuk selanjutnya bagaimana perasaan Pak Dewi ya ketika berhasil mengidentifikasi sumber daya tersebut, perasaan yang dirasakan oleh Pak Dewi sendiri? Iya Pak, jadi mungkin perasaan setelah saya memetakan aset, ternyata aset yang ada di sekolah saya banyak. Jadi kita tidak hanya mengeluh ya Pak, cuma mengeluh, ini kurang aset ini kurang ini ya. Nah, tapi kita harus bisa menggali Pak, menggali dulu apa sih aset yang ada di sekolah kita. Nah, ternyata setelah kita menggali ternyata banyak sekali aset yang ada di sekolah kita ya Pak. Nah, jadi tentunya saya merasa puas, saya bangga ya Pak ya, bisa menggali aset-aset yang ada di sekolah saya. Nah, ternyata di sekolah saya memiliki banyak potensi yang bisa saya kembangkan Pak. Seperti tadi di dalam aset 7 itu ternyata setiap aset di sekolah saya ada Pak. Alhamdulillah. Jadi awalnya Pak Dewi mengira aset itu hanya pemberian dari sekolah yang ada di sekolah ya, betul, ya. Tapi setelah mempelajari modul tentang 3.2 ini Pak Dewi merasa lebih tersyukur, lebih dapat menggali tentang aset yang ada di sekolah ya. Ternyata aset di sekolah itu
banyak sekali ya, terutama potensi siswa tadi yang disebutkan oleh Pak Dewi ya. Itu sangat baik Pak Dewi ya. Untuk selanjutnya, apakah ada sumber daya lain yang mungkin ya yang belum Pak Dewi temukan di sekolah ini? Ya, mungkin masih ada ya, Pak, beberapa potensi terutama dalam aset manusia, Pak, tentunya siswa ya, Pak. Saya belum bisa mengidentifikasi keseluruhan, Pak, hanya baru sebagian dalam hal keterampilan praktisnya. Dalam keterampilan praktis ini adalah kemampuan anak yang diperoleh anak, Pak, melalui pengalaman langsung dalam aktivitas sehari-hari, Pak, ya, yang dapat diterapkan secara nyata dalam kehidupan mereka. Nah, contohnya mungkin banyak contoh keterampilan praktis di sekolah dasar ya, Pak, bisa tentang kerajinan tangan. Mungkin saya belum bisa melihat anak ini ternyata bisa bikin anyaman, mungkin anak ini bisa membuat kipas dari bambu, atau mungkin anak ini bisa membuat patung dari batu atau kayu, mungkin seperti itu, Pak. Saya belum bisa mengidentifikasi semuanya, Pak. Baik Pak Dewi, jadi ada tahapan yang harus dipakai oleh Pak Dewi, itu tentang identifikasi siswa ya. Yaitu kita akan mengetahui siswa tersebut apakah sudah mempunyai bakat khusus yang dia peroleh, yang dia punya bakat tertentu yang dibawa dari lahir ataupun terbawa dari lingkungan sendiri keluarganya ya. Betul, Pak. Ya. Baik Pak Dewi, ya itu keterampilan praktis di sekolah dasar ya adalah kemampuan atau keahlian yang Pak Dewi tadi sebutkan. Yang contohnya tadi sudah Pak Dewi disebutkan tadi. Nah, untuk selanjutnya Pak Dewi, kita menginjak pada persiapan panen hasil Pak Dewi ya. Karya ya. Panen karya. Untuk persiapan tersebut Pak Dewi, ada beberapa yang kita diskusikan, terutama sekarang kita bahas persiapan panen hasil belajar ya. Apa ide Pak Dewi ya untuk persiapan ini pada Loka Karya 7 nanti Pak Dewi? Iya, Loka 7 kalau nggak salah tanggal 29 apa ya Pak? Iya, betul. Tanggal 29. Rencananya tanggal 29. Mudah-mudahan tidak mundur lagi ya, Pak. Iya. 26 ya, Pak. Oh, 26, Pak. 26 Loka 7, panen karyanya 27 ya, Pak. Insya Allah kalau nggak mundur saya ingin menampilkan karya seni ya, Pak. Ya bukan karya seni, Pak. Karya kerajinan yang dihasilkan oleh anak-anak. Seperti itu, Pak. Jadi yang akan lo tampilkan nanti di panen karya itu ya karya seni, karya siswa ya. Proyek kolaboratif ya. Iya, Pak. Tentang karya seni siswa ya. Iya, Pak. Apakah yang akan Pak Dewi pamerkan saat panen hasil belajar itu? Iya. Saya akan memamerkan ya, Pak, hasil atau proyek berupa pekerjaan tangan, Pak. Ya mungkin seperti bikin bunga dari plastik, mungkin bikin miniatur dari rumah, dari stick es krim. Saya juga menampilkan miniatur menara Eiffel seperti itu, Pak. Dan terus ada dokumentasi lah, Pak, dokumentasi kegiatan pembelajaran interaktif dari hasil pembelajaran selama 6 bulan, Pak. Jadi nanti pada waktunya semua hasil dari kerajinan siswa ya akan Bapak bawa ke tempat panen hasil ya. Ya, insyaallah, Pak. Ya. Termasuk dokumen-dokumennya ya. Dokumentasinya, Pak. Baik Pak Dewi, itu sangat bagus sekali. Saya apresiasi perjuangan atau usaha yang dilakukan Pak Dewi mulai dari awal pendidikan sampai sekarang udah menginjak ke individu pendamping individu yang ke-6 ini ya Pak Dewi ya. Jangan lupa nanti menyiapkan PPT-nya Pak Dewi ya. Iya, Pak. Dan materi yang akan Bapak Dewi sampaikan di kelas berbagi nanti. Iya, Pak. Sesuai dengan panduan pada Loka Karya 7 Pak Dewi ya. Iya, Pak. Baik Pak Dewi, tidak terasa sekarang kita telah menginjak ke bagian akhir Pak Dewi ya. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih banyak atas kesediaannya, terima kasih banyak atas penjelasannya Pak Dewi yang sudah berbagi praktek baik yang dilakukan selama pembelajaran daring. Saya sangat berapresiasi usaha dan kemajuan Bapak selama ini sangat terlihat dari beberapa penjelasan yang Pak Dewi tadi utarakan.
tetap semangat Pak Dwi ya Ya. untuk menekan sumber daya alam, sumber daya aset yang ada di SDN 1 Jaya ini untuk terus melakukan perubahan lebih positif dalam pembelajaran yang berpihak pada siswa ya Pak Dwi ya. Iya Pak. Terima kasih juga Pak. Selama kurang lebih 6 bulan, Bapak PP, Bapak Nos telah membimbing saya dalam setiap pendampingan individu. Jadi saya yang tadinya belum paham atau salah jalan, jadi bisa diluruskan untuk bisa memperbaiki pembelajaran atau proses program guru penggerak ini Pak. Baik Pak Dwi, dari awal kita pendampingan dari 1 sampai 2 sampai 6 ini mungkin dari saya selaku pengajar praktek ada kekurangan, pasti ada ya, namanya manusia ada kesalahan, mohon dimaafkan oleh Pak Dwi, ada kekurangan kehilafannya. Yang kedua, saya berterima kasih selama ini atas usaha, atas kerja keras Pak Dwi dalam melaksanakan pendidikan yang saya sebagai praktek pengajar prakteknya, saya sangat berbangga, saya sangat senang melihat kemajuan Pak Dwi, melihat antusias Pak Dwi dalam melaksanakan pembelajaran, dalam mengerjakan tugas-tugasnya, itu sangat luar biasa Pak Dwi ya. Iya Pak, Terlihat dari hasil penilaian saya, dilihat dari LMS dan informasi dari fasilitator, Pak Dwi itu tidak mengecewakan. Terima kasih Pak Dwi. Alhamdulillah, sama-sama terima Ya. kasih Pak. Pak, mohon maaf ya. Sama-sama Pak, dan juga mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan ya Pak ya. Iya, iya. Terus yang selanjutnya, yang terakhir ya, jika ada hal yang perlu disampaikan terkait pembelajaran daring, bisa Pak Dwi catat di jurnal komunikasi di LMS. Iya, nanti kalau saya masih ada kebingungan, nanti saya bisa mencatat atau di jurnal komunikasi dengan PP dan Fasil. Mudah-mudahan nanti sebelum selesai pendidikan saya bisa lebih bisa memaknai Betul. apa sih itu yang diberikan dalam program guru penggerak. Seperti itu Pak. Baik Pak Dwi, terima kasih atas waktunya. Sekali lagi ya, semoga diberikan kesehatan dan dapat mengimplementasikan, menerapkan di sekolah dan bermanfaat bagi Pak Dwi, bagi siswa, bagi lembaga pendidikan yang dari sendiri dan sendiri. Terima kasih. Diakhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu. Ya, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk diskusi. Yang saya ingin ketahui yaitu untuk menyampaikan beberapa hal terkait proses pemetaan aset yang Ibu lakukan di sekolah SDN 1 Jayang ini sebagai bagian dari program guru penggerak, yaitu CGP-nya Pak Dwi yang ada SDN 1 Jayang. Yang saya ingin tanyakan, yang pertama, bagaimana proses Ibu dalam menemukan dan mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah? Ya, selamat pagi juga ya Pak. Kami di sini, Pak, proses pemetaan saat ini kami lakukan yaitu dengan melibatkan berbagai banyak pihak Pak. Di antaranya guru, ada juga siswa, ada juga komite ya. Kita mulai dengan mengidentifikasi apa saja yang ada di sekolah ini. Kemudian setelah itu Selamat pagi. selamat pagi juga Pak. Proses pemetaan aset yang kami lakukan di sekolah kami dengan melibatkan berbagai pihak termasuk guru, staf dan juga siswa. Kami mulai dengan mengidentifikasi apa-apa saja yang sudah ada di sekolah, baik itu fisik maupun non fisik. Fisik seperti misalnya fasilitas dan infrastruktur, sedangkan non fisik diantaranya kompetensi guru dan juga hubungan dengan masyarakat sekitar. Baik Bu, berarti ada beberapa ya yang terintegrasi tentang aset. Itu sangat luar biasa Bu ya. Yang selanjutnya, apakah dalam proses tersebut Ibu menghadapi kendala atau tantangan dan bagaimana cara mengatasi kendala-kendala tersebut? Kendala tentu saja ada ya Pak, diantaranya atau salah satunya adalah keterbatasan informasi mengenai potensi-potensi sumber daya yang mungkin belum terlihat secara langsung. Dan juga kendalanya keterbatasan waktu
yang juga menjadi tantangan bagi kami karena kita harus menyusun jadwal yang sesuai dengan semua pihak yang terlibat. Untuk mengatasi itu, kami membentuk tim kerja, Pak, Iya. yang fokus pada pemetaan aset serta melibatkan peran masyarakat untuk memberi masukan terkait sumber daya yang kita manfaatkan. Baik Bu, itu sangat baik. Dan untuk selanjutnya bagaimana perasaan Ibu setelah berhasil mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah? Ya, tentu saja kami di sini merasa bangga dan juga bersyukur, Pak. Ternyata dengan melibatkan berbagai pihak, banyak aset yang awalnya tidak kami sadari bisa kami manfaatkan. Misalnya, potensi dari para guru yang memiliki keahlian di luar tugas utama mereka, atau juga dukungan dari orang tua siswa yang sebelumnya kami tidak melihatnya, sekarang jadi lebih nampak. Ya, Bu. Ya. Itu sangat menarik dan sangat baik. Terus apa pertimbangan Ibu sebagai kepala sekolah dalam menentukan sumber daya sekolah yang akan digunakan untuk mendukung pembelajaran, Bu? Pertimbangan utama kami adalah seberapa besar manfaat untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Kami juga mempertimbangkan bagaimana sumber daya tersebut dapat digunakan secara berkelanjutan. Ya. Bukan hanya untuk jangka pendek saja, tetapi juga memastikan sumber daya tersebut relevan dengan kebutuhan siswa dan kurikulum. Baik Bu, itu bagus sekali. Untuk selanjutnya, apakah ada hal yang bisa dijadikan sumber daya di sekolah namun belum ditemukan dalam proses yang sudah berjalan? Mungkin juga ada, Pak. Ya. Tapi kami masih mencari dan menggali potensi tersebut, terutama dari lingkungan sekitar dan kerjasama dengan pihak eksternal seperti dunia usaha atau perguruan tinggi. Saya yakin masih banyak yang bisa kami manfaatkan. Hanya saja kami butuh waktu lebih untuk mengekspresikan lebih dalam. Luar biasa Bu, saya juga sangat setuju. Ibu terima kasih atas informasi yang sangat bermanfaat ini. Proses pemetaan aset ini pasti akan sangat membantu dalam pengembangan sekolah di kedepannya ya Bu ya. Terima kasih atas waktunya, terima kasih telah berbagi informasi Bu tentang aset yang ada di sekolah Ibu. Semoga bermanfaat khususnya untuk kedepannya Bu. Ya, sama-sama Pak. Semoga pemetaan ini juga bisa memberikan dampak yang nyata bagi sekolah dan siswa kami. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I'm dreaming in dreams. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Selamat pagi Pak. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu aktivitas Ibu di sekolah dalam mengajar terkait Pak Dewi selaku guru penggerak ya. Saya ingin diskusi dengan Ibu sebagai rekan sejawat Pak Dewi di sini sebagai guru penggerak di SDN 1 Jahiang. Yang saya ingin tanyakan ada beberapa hal yang terkait dengan pemetaan aset Bu ya di sekolah yang telah Ibu diskusikan dengan Pak Dewi dalam program guru penggerak yang dilakukan oleh Pak Dewi. Bagaimana proses Ibu dalam menemukan dan mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah? Boleh dijelaskan Bu? Kami melakukan pemetaan aset dengan terlebih dahulu mendata apa saja yang ada di sekolah Pak, seperti fasilitas belajar, keterampilan guru, dan sumber daya dari komunitas di sekitar. Selain itu kami juga mengidentifikasi potensi dari siswa yang mungkin belum terlihat, misalnya bakat-bakat khusus yang bisa dikembangkan Pak. Baik Bu, jadi ada dari sekian data yang didata oleh Ibu dari hasil diskusi dengan Pak Dewi ada 7 aset ya. Tadi disebutkan oleh Ibu tentang fasilitas belajar, pelatihan guru, sumber daya alam dan lainnya. Baik Bu, itu sangat baik sekali. Lalu apakah ada kendala atau tantangan yang Ibu
hadapi saat melakukan identifikasi sumber daya di sekolah, dan bagaimana cara ibu untuk mengatasinya? Ya salah satu kendalanya kami yang hadapi itu adalah keterbatasan waktu, Pak. Karena tugas mengajar cukup berat, cukup padat gitu ya Pak ya. Kami juga sempat kesulitan dalam mengidentifikasi aset non fisik seperti keterampilan dan potensi yang dimiliki oleh para guru dan siswa. Untuk mengatasinya, kami membuat jadwal diskusi rutin bersama tim gitu Pak. Dan saya mencoba menggali lebih banyak informasi dengan observasi sehari-hari serta berbicara langsung dengan siswa dan orang tua. Baik Bu, karena tantangan yang padat ya, pada pekerjaan dan waktu ya, jadi harus bisa manajemen waktu untuk mengatur waktu ya Bu ya. Termasuk informasi tadi Ibu dalam mengatasinya yaitu dengan bersama tim ya, mencoba menggali lebih banyak informasi ya, dan observasi sehari-hari peserta didik. Baik Bu, itu langkah yang sangat baik Bu ya. Dan bagaimana perasaan Ibu ketika berhasil mengidentifikasi sumber daya yang ada di sekolah? Perasaan saya merasa senang Pak dan lebih optimis. Ternyata sekolah kami memiliki banyak potensi yang sebelumnya tidak terlalu kami perhatikan gitu ya Pak ya. Dengan adanya pemetaan ini, saya jadi lebih menyadari bahwa banyak hal yang bisa kami manfaatkan untuk mendukung kegiatan belajar mengajar gitu Pak. Baik, jadi tergali potensi peserta didik ya Bu ya. Saya senang mendengarnya Bu ya. Terus yang selanjutnya, apa saja yang menjadi pertimbangan Ibu dalam menentukan sumber daya yang akan digunakan untuk mendukung pembelajaran? Yang pertama, tentu saja relevansi dengan kebutuhan pembelajaran, Pak. Kami mempertimbangkan bagaimana sumber daya ini dapat membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran yang lebih efektif. Selain itu, kami juga melihat apakah sumber daya tersebut dapat digunakan secara berkelanjutan, tidak hanya untuk satu kegiatan gitu Pak, tetapi bisa terus dimanfaatkan ke depannya gitu Pak. Ya, itu penting sekali Bu ya. Karena Bu gini ya, menurut Ibu apakah hal yang lain yang mungkin bisa dijadikan sumber daya di sekolah namun belum ditemukan dalam proses yang sudah berlangsung? Boleh dijelaskan Bu? Mungkin masih ada ya Pak ya. Kami masih perlu mengeksplorasi lebih lanjut, terutama dari segi kerjasama dengan masyarakat sekitar atau bahkan potensi kolaborasi dengan pihak luar seperti lembaga pendidikan atau dunia usaha. Saya yakin banyak potensi yang masih bisa digali Pak. Jadi masih banyak ya, masih banyak yang bisa digali di lembaga pendidikan SD 1 yang ini ya Bu ya. Terima kasih Bu atas masukannya, waktunya. Bu ini ya akan sangat membantu dalam pengembangan aset yang ada di sekolah yang lebih baik ke depannya ya Bu ya. Sama-sama Pak, saya senang bisa berkontribusi dalam program Guru Penggerak ini dan semoga hasilnya bisa dirasakan oleh siswa dan sekolah juga Pak. Betul Bu, jadi hasil dari pemetaan aset ini menggali potensi dimanfaatkan untuk sekolah dan kedepannya semakin meningkat dan semakin memperbaiki yang berpihak pada peserta didik ya. Terima kasih Bu atas waktunya, semoga bermanfaat, telah berbagi informasi, telah berbagi hasil dari diskusi dengan calon guru penggerak Pak Dwi ya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.